Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, sehat luar biasa. Tepuk tangan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kita sehat semuanya. Amin. Anak-anak, pada pagi ini nanti sebelum kita belajar, Bapak mau cek dulu apakah anak-anak hari ini hadir semuanya. Kelompok 1 masuk semuanya? Masuk. Kelompok 2? Masuk. Kelompok 3? Masuk. Masuk semuanya. Alhamdulillah hari ini kita sehat semuanya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa dulu. Semoga pelajaran pagi hari ini kita bisa menyerap ilmu pada pagi hari ini dengan baik. Ketua kelompok 2 untuk mimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, untuk pelajaran pagi ini sebelum kita mulai, selalu tidak lupa bahwa kita sebagai anak bangsa Indonesia wajib untuk mencintai bangsa kita, menanamkan rasa nasionalisme pada diri kita masing-masing. Hari ini adalah bulan Oktober, yaitu salah satu bulan di mana di bulan itu ada hari nasional, yaitu hari apa? Kesaktian Pancasila. Ya, oke. Untuk menanamkan rasa nasionalisme kita semuanya, pagi ini sebelum pelajaran kita mulai, kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Baik anak-anak, semuanya berdiri supaya lebih semangat. Nah, kita nyanyi bersama Garuda Pancasila. Pada hitungan ke-1 kita mulai. 3, 2, 1, mulai. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berpodan untukmu. Pancasila tetap negara, jaya kali makmur dan total. Tiga dari bangsa tubuh. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan. Biar tambah semangat, tepuk semangat. Dan, dik, 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 dung, dung, dung. So, aha, akmat, aha, akmat, aha, semangat. Ya, tepuk tangan. Bagaimana anak-anak, semangat? Semangat. Oke, jadi sebelum kita belajar, yang penting kita semangat dulu. Baik, untuk nambah konsentrasi kita, sebelum kita belajar masuk pada materi utama kita ice breaking dulu. Ya, masih sama kita gunakan tepuk. Ya, supaya lebih semangat kita tepuk, gitu ya. Pak Guru punya tepuk 1, 2, 3. Nah, ketika Pak Guru nanti sampaikan tepuk 1, oke. Nah, tepuk 2, wush. Tepuk 3, yes. Bisa? Nah, kita coba tepuk 1, Oke. tepuk 2, wush. Wushnya ke atas.
bus naik ke atas. Ya, kita tinggal landas bus ke atas. Kelompok 3. Yes. Oke? Ya, oke, konsentrasi. Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Bus. Kelompok 3. Yes. Kelompok 1, 2. Oke. Bus. Kelompok 1, 3. Oke. Yes. Kelompok 1, 2, 3. Oke. Bus. Yes. Kelompok 1, 3, 1. Oke. Yes. Oke. Kelompok 1, 2. Oke. Bus. Kelompok 3, 2, 1. Yes. Bus. Oke. Oke, terima kasih. Ternyata semuanya sudah konsentrasi, tidak ada yang salah. Ya, oke, silakan duduk. Ya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini nanti kita akan belajar tentang kesamaan rasio. Kemarin kita sudah pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep rasio. Masih ingat semuanya ya? Ya, rasio itu nama lain dari apa? Ayo. Baik. Baik. Betul. Ya, tepuk tangan untuk Mas Gizi. Ya, sebelum pelajaran rasio kita punya wajib kita pahami tentang faktor suatu bilangan. Ya, masih ingat ya? Ya, misalnya faktor 12 itu apa saja? 2, betul. Kemudian 3, ya betul. 4, 6. Yang satu? 2, 12 ya, oke. Terima kasih. Masih ingat ya. Dari ini kita belajar tentang kesamaan rasio. Ya. Jadi hari ini kita akan menyamakan suatu rasio atau perbandingan. Ya. Suatu rasio atau perbandingan. Kenapa ini kita belajar hari ini? Karena suatu rasio itu penting. Anak-anak pada waktu nanti kalian tinggal di suatu masyarakat, di sekitar kalian ada biasanya tidak lepas yang namanya bapak atau ibu atau tetangga kalian sedang membangun, entah bangun rumah, entah bangun halaman dan sebagainya. Maka ketika membangun itu ada aduan adalah pasir dan semen. Maka aduan dari dua bahan ini harus memperhatikan apa namanya, yaitu rasionya. Ketika pasirnya nanti misalnya 5 ember, maka semennya berapa? Kenapa penting? Ini untuk menjaga kualitas. Begitu ya. Jadi itu adalah pentingnya kita belajar tentang kesamaan rasio. Ya. Oke. Tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama. Jadi kita punya tujuan bahwa pelajaran hari ini tujuannya apa sih Pak? Yang pertama adalah menentukan kesamaan rasio dengan menggunakan tabel rasio. Jadi nanti kita akan menentukan suatu rasio dengan melengkapi sebuah tabel tentang rasio. Bagaimana itu nanti? Nanti kita bahas bersama. Yang kedua, melengkapi tabel rasio dengan menggunakan kelipatan dan faktor suatu bilangan. Maka tadi Bapak tanyakan salah satu faktor dari bilangan 12. Dan yang ketiga nanti adalah menentukan rasio satuan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ada 3. Harapan Bapak nanti hari ini semuanya bisa tuntas. Amin. Amin. Ya. Oke, untuk belajar pagi hari ini Bapak sudah
berdasarkan hasil analisa hasil diagnostik Bapak kemarin. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kelompok 2 agak beda. Ya, kelompok 2 ternyata membawa sebuah pot yang berisi bunga. Ya, karena kelompok 2 katanya lebih senang kalau dia kelompok 2-nya praktek langsung. Oke, maka kelompok 2 membawa beberapa macam pot bunga. Ya, kelompok 1 dan kelompok 3 gaya belajarnya masih sama. Ya, senang, lebih paham apabila menyimak video pembelajaran. Kelompok 3 juga sama. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran pagi hari ini. Anak-anak silakan dibuka bukunya, buku paket masing-masing halaman 56. Konsep kesamaan rasio. Sudah siap semuanya? Siap. Sudah siap? Ya, kelompok 3 sudah? Sudah. Oke, kelompok 2 sudah siap dengan media pembelajarannya. Kelompok 1 juga sudah siap. Oke. Baik, anak-anak silakan disimak video yang Bapak tayangkan pada pembelajaran ini. Konsep kesamaan rasio. Permasalahan. Tahukah kalian, selain menggunakan pot, kalian dapat menggunakan polybag sebagai media tanam. Polybag adalah tempat menaruh tanaman atau bibit tanaman berupa plastik yang biasanya berwarna hitam yang terdapat lubang-lubang kecil di sisinya untuk sirkulasi air dari tanaman tersebut. Jika tidak memiliki lahan yang luas untuk menanam, kalian dapat menggunakan merak dan menyusun polybag di rak tersebut seperti yang tampak pada gambar 2.6. Satu rak dapat memuat 6 polybag. Berapa polybag yang dapat ditampung jika memiliki 3 rak? Jelaskan jawaban kalian. Nah, adik-adik tentu saja kita dapat langsung membuktikan 6 polybag itu dengan 3 rak. Kali 3 sama dengan 18. Berarti ada 15 polybag yang dapat ditampung jika memiliki 3 rak. Selanjutnya kita masuk pada bagian 1 kesamaan rasio. Eksplorasi 2.3 lahan untuk menanam bibit tanam. Ayo bereksplorasi. Khusus untuk kelas 6, siswa diminta untuk membawa bibit tanaman dalam polybag. Pak Wayan menjelaskan kepada siswa, ketika menyusun polybag di lahan, kalian harus memperhatikan jarak seperti pada gambar 2.7. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, ini untuk kelompok 2 Pak Wayan bersama dengan yang di video. bahwa untuk lahan seluas Kelompok 2 bisa langsung belajar dengan mempraktekkan langsung 12 bibit tanaman. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. A. Tuliskan rasio lahan dan bibit tanaman dalam bentuk yang paling sederhana. B. Jika lahan yang tersedia seluas 25 meter persegi, berapa bibit yang dapat ditanam di lahan tersebut? Dan yang C. Apabila total bibit tanaman dalam polybag yang dibawa siswa kelas 6 berjumlah 24 bibit tanaman, berapa luas lahan yang diperlukan? Jelaskan jawaban kalian. Nah, jadi mari kita masuk pada pembahasan. 2 atau lebih perbandingan yang menyatakan hubungan atau perbandingan bilangan yang sama disebut kesamaan rasio. Kesamaan rasio dapat diperoleh dari membandingkan atau membandingkan rasio dengan bilangan tertentu. Sebelumnya mari kita perhatikan parameter berikut. Mengapa kesamaan rasio penting? Kehidupan sehari-hari dengan rasio yang sama penting untuk mempertahankan kualitas. Ketika rasio tidak sama, akibatnya adalah tadi seperti yang Bapak sampaikan, kita belajar mengapa kesamaan rasio itu penting? untuk selalu memberikan yang berkualitas. Contohnya, campuran semen dan pasir harus dalam perbandingan yang tentu agar bangunan bisa ditahan. Jadi campuran contohnya juga sama. Campuran semen dan pasir harus sama. Kenapa? Supaya bangunan itu tetap kokoh. Nah, jadi mari kita bahas kesamaan rasio dapat ditentukan dengan bantuan double rasio. Berdasarkan masalah pada
kegiatan eksplorasi 2.3 pada lahan 10 meter persegi dapat menampung 12 bibit tanaman, dapat kita tuliskan kategorinya seperti berikut. Celaka dalam eksplorasi ada 10. Oke, luas lahan bibit tanaman ada 12. adalah 10. Rasio 12 Maka jumlah bibitnya ada 2 terhadap 12. dan rasionya dituliskan dengan 10 Apa bentuk banding 2. dari 10? 10 dari pada 12. Apa? Nah, adik-adik, apa bentuk paling sederhana dari rasio 10 terhadap 12? Ada dua berikut. Jadi kita dapat merumuskan seperti ini. Dalam tabel kita bisa memperhatikan di sini 10 luas lahannya 10 meter persegi. Kemudian banyak bibit ada 12. Kemudian 12 ini dibagi 2 jadi 6. Karena sebelah kanan dibagi 2, sebelah kiri juga harus dibagi 2. 10 dibagi 2 dapat 5. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa di sini sama-sama dibagi 2? Nah, ini tadi rasionya adalah 10 banding 12. Ternyata angka 10 banding 12 itu bukan angka yang paling sederhana. Maka bagaimana kita menyederhanakan rasionya ini? Ternyata dibagi 2 kedua-duanya. Mengapa dibagi 2 tidak dibagi 3? Karena dibagi dengan apa Uji? Dengan FPB-nya. Ya, dengan FPB-nya. FPB-nya faktor persekutuan terbesar antara 10 dan 12 itu adalah 2. Maka kedua-duanya dibagi dengan 2. 10 12 dibagi 2 dapat 6. Maka 10 juga sama, harus dibagi 2. Hasilnya 5. Sehingga rasio yang paling sederhana adalah 5 banding 6. Oke, lanjutkan lagi. Berikut cara menentukan rasio paling sederhana adalah yang kedua besaran pada rasio dengan FPB dari kedua bilangan. Jika dalam hal ini bilangan 10 dan 12, berapa FPB dari 10 dan 12? FPB dari 10 dan 12 adalah 2. Maka kedua bilangan tersebut dibagi dengan 2. Nah, adik-adik, kalian masih kan bagaimana mencari FPB dari kedua bilangan? Inilah tadi yang saya sampaikan. Kita hari ini akan belajar tentang kesamaan rasio dengan menggunakan tabel rasio. Ini tabel. Nah, kita harus mencari faktor. Tabelnya diapakan ini? Dibagi 2. Nanti juga akan ada yang lain. Apakah dibagi semuanya Pak? Apakah tidak boleh kita kalikan? Nah, nanti kita lihat Kita selanjutnya. ketahui bahwa 10 itu faktor-faktornya adalah 1, kemudian 2, karena 2 kali 5 kan 10. Ini tadi dijawab. 3, Faktor dari 10. 3, 1, 2, 5 dan 10. Apa itu faktor-faktor? Faktor-faktor itu adalah angka yang apabila dikalikan menghasilkan 10. Kemudian faktor 12 yaitu tadi bisa sudah sampaikan 1, 2, 2 bisa 2 dikali 3, kemudian 3 dikali 4, 4, 5, 3 ya, berapa? kemudian 6, 6 2. FPB, P itu persekutuan, berarti yang sama kita lihat antara persekutuan milik 10 dan miliknya 12. Yang sama mana? yang di atas 10 1 dan 2. Tetapi kita pilih yang 2. Mengapa? Karena B itu apa? Berarti milih yang besar yaitu yang 2. Maka FPB-nya adalah terbesar. Di sini ada 2 juga. Di sini ada 2. 3. Kita mulai membaca yang paling lain. atas. Paham ya? Yang paling Paham? atas adalah 2. Oke. Nah, adik-adik, jadi kita sudah dapat rasio paling sederhana dari 10 meter persegi luas lahan terhadap 12 bibit tanaman itu dapat kita sudah dapat menjadi rasio 5 terhadap 6. Rasio 5 dapat
6. Nah, kemudian adik-adik kita masuk pada soal yang B. Jika lahan yang tersedia seluas 25 meter persegi, maka bibit yang dapat ditanam tersebut. Nah, kita langsung buat kali ya adik. Di sini ada luas lahan dari manusia dan banyak bibit tanaman. Nah, tadi kita sudah dapat bahwa perbandingan pada sederhana dari 10 persegi luas lahan kan ada 12 bibit tanaman, ada rasio 5 ada 6, sehingga kita tuliskan juga di sini rasio 5 ada 6. Nah, diketahui adalah jumlah lahannya itu seluas 25 meter, sehingga pada kolom atas kita tuliskan 25. Nah, tadi di awal rasio yang paling sederhana adalah rasio 5 ada 6. Kemudian kita ketahui luas lahannya yang tersedia adalah 25 meter persegi. Dari 5 ke 25 kita dapat ketahui bahwa kenapa dia bisa berubah itu sama-sama dikali 5 dikali 5. Nah, ternyata tadi dibagi. Ini ada yang dikali. Ternyata tidak hanya dibagi saja, tetapi juga boleh dikalikan. Konsepnya masih sama. Kalau tadi dibagi dengan bilangan yang sama, maka kalau dikalikan juga dikalikan dengan bilangan yang sama. Yang dapat pada lahan tersebut yaitu 25 meter persegi adalah 30 bibit. Baik, ini kita lanjut lagi pada pertanyaan C. Bila total bibit tanaman dalam polimer yang akan dibawa sesuai nasional berarti bibit tanaman, berapa luas lahan yang diperlukan? Jelaskan jawaban. Nah, kita kembali ke tabel tadi. Rasio yang sudah ditetapkan adalah rasio 5 ada 6. Kita tinggal tuliskan luas lahannya adalah 5, kemudian mulai dari 6. Yang diketahui tadi adalah 24 bibit tanaman, sehingga kita buat di sini kalau banyak bibit ada 24. Nah, ini tahu seperti bahwa 24 lebih. Nah, ini 4 dan 4 dari 24. Karena sederhana itu lahan yang diperlukan adalah 20 meter persegi. Tahukah kalian kesamaan rasio memiliki prinsip yang sama dengan pecahan senilai yang telah kalian pelajari pada Jadi tadi kesamaan rasio memiliki prinsip yang sama dengan pecahan senilai. yang satu berikut. Bagaimana menentukannya? Misalnya kita punya rasio A banding B, maka dapat dinyatakan dengan A kali F banding B kali F. Atau bisa A banding B dinyatakan dengan A dibagi F dibanding B bagi F. Berarti ada 2. 10 dikali 3 Bisa dikali, bisa dibagi. Yang penting adalah angka pengalinya dan angka pembaginya sama. 10 Baik yang A maupun yang B. dibagi 2 sama dibagi 2 sama dengan 5. Jadi suatu rasio yang senilai dengan rasio 10 terhadap 12 adalah rasio 30 terhadap 36 dan rasio 5 terhadap 6. Nah, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada bagian 2 rasio satuan. Eksplorasi 2.4 memilih bibit tanam. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada gambar 2.8 Kelanjutannya adalah rasio satuan. bibit tanam. Mengajak adik pergi ke toko yang jual bibit tanaman. Bibit tanaman apa yang ibu cari? Pertanyaan
Anike kepada ibu. halaman 60. Jadi bibit toga. Saya jawab ibu. Bibit toga. Kalian tahu toga? Apa itu? Apa itu toga? Sana. Toga. Tanaman? Obat? Toga. Nah, betul. Iya. Tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal yang dapat ditanam di lingkungan sekitar. Jawab ibu. Oh iya, Anike tahu. Kemarin ibu sudah belajar tentang obat tanaman di sekolah usaha Pak Guru. Lanjut. Wah, Anike pintar sekali. Kalau begitu, coba Anike pilih bibit merah organik yang ada di sebelah sana. Yang mana menurut Anike yang harus kita beli? Kita ini. Lalu Anike menuju keran yang bibit jahe merah. Di sana terdapat 2 paket bibit jahe merah organik seperti yang ada di gambar 2.9. Nah, pada paket yang ini, paket 5 jahe merah dengan harga 58.000. Kemudian pada paket yang ketiga jahe merah 37.500. Jika Anike membawa uang dalam jumlah sedikit, bibit mana yang akan Anike pilih? Jelaskan alasan kalian. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke pembahasan. Untuk menyelesaikan permasalahan pada kegiatan 2.4, ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Tentukan harga satuan pada paket 3 bibit dengan membuat tabel rasio seperti di bawah ini. Nah, berikut ini adalah contoh tabel rasio bagi bibit dengan harga paket 3 bibit. Nah, tadi dikatakan banyak bibitnya itu ada 3 di dalam kantong dengan harga 37.500. Nah, dengan bentuk tabel ini kita dapat menentukan harga satuannya. Banyak bibit 3, kita hanya akan mencari 1. Sehingga dari mana dapat 3 menjadi 1? Karena 3 dibagi dengan 3. Karena di sebelah kiri dibagi 3, sebelah kanan juga harus dibagi 3. Ini yang namanya rasio satuan. Kita Tadi Anike beli paket bibit. 37.500. Dan yang bibitnya isinya itu 3. Ternyata harganya adalah 37.500. Yang satu paket kedua isinya 5, harganya 58.000. Paket lainnya. Rasio satuan ini biasanya untuk menentukan Nah, tadi harga biji tiap satu satuan. 50. Karena harganya murah yang mana? Nah, biasanya sepatah Banyak bibit. Ya. 5 itu. Kalau kita sepintas biasanya pilih yang angka 37.500 karena lebih kecil daripada 58 itu, tapi belum tentu bahwa yang 37.500 itu lebih murah. Kita lihat dengan rasio satuan. Yang namanya satuan itu berarti diubah menjadi satu satuan. Nah, Maka 3 bibit ini diubah menjadi 1. Supaya menjadi 1 diapakan? Dibagi dengan 3. Yang 1 dibagi dengan 3, maka yang kedua atau sebelah kanan juga dibagi dengan 3. Ingat konsepnya. Dibagi dengan bilangan yang sama. satuan dari kedua tersebut. Ya, baik yang A maupun yang B. Harga satuannya adalah 12.500. Maka ini dibagi 3, dan di sini kanan juga 3. Sehingga 1 bibit itu harganya 12.500. Pakai yang kedua isinya 5. Mana yang paling murah? Nah, mana yang paling murah? Dibagi 5 supaya mendapat satu satuan. Yang sebelah kanan juga dibagi 5. Didapat harganya 11.600. Tentu saja nggak akan. Ternyata kalau kita lihat Oke, harga satuannya, karena harganya murah yang pakai 1 atau pakai 2? Nah, ternyata lebih murah yang pakai 2. Meskipun harga pakainya lebih mahal, karena isinya lebih banyak. Kalau sudah kita tahu tentang rasio satuan, maka ketika membeli kalian tidak akan kesulitan memilih barang dengan harga yang lebih mahal. Kalian mestinya pilih yang mana ini? Paket 1 atau paket 2? Paket? Alasannya apa? Ini bibit jahe merah. Ini pilih yang paket 2. Sama dengan Anike juga pilih yang paket kedua yang isinya Ini berbeda dari bibit jahe merah. Rasio dari harga satuan bibit jahe tersebut merupakan penerapan dari konsep rasio satuan. Nah, adik-adik, apa itu konsep dari rasio
rasio satuan. Rasio satuan adalah ketika jumlah salah satu dari dua kuantitas dalam rasio sama dengan 1. Contoh, harga paket berisi 3 bibit, yaitu 32.500. Jika dinyatakan dalam rasio adalah rasio 3 terhadap 32.500. Jadi harga 1 bibit adalah 12.500. Jika dinyatakan dalam rasio 1 ya 12.500. Jadi yang adalah rasio di awal, dia di bawah adalah rasio yang sudah disederhanakan. Selain itu, jika kalian melakukan dengan rasio satuan atau rasio satuan terlebih dahulu, maka dapat menggunakan rasio yang lain. Bila rasio satuan telah diketahui, kalian hanya perlu menggunakan dengan bilangan tertentu sesuai dengan rasio yang diinginkan. Nah, jadi ayo berpikir kritis. Pada tempat ibu membeli bibit tanaman di desa Antar, ibu memutuskan untuk menggunakan desa tersebut untuk memilih bibit tanaman yang telah dibeli. Dia akan memberikan pelayanan gratis desa Antar jika membeli paling sedikit 5 bibit tanaman. Belum dikirim, bibit tanaman harus dikemas dengan baik. Waktu dibutuhkan untuk mengemas yang untuk mengemas bibit tanaman adalah 1,5 jam atau 1,5 jam. Jawab pertanyaan di bawah. A. Berapa rasio jam yang dibutuhkan pada untuk mengemas bibit tanaman? Kemudian B. Bibit tanaman yang selesai dikemas dalam waktu 4 jam. Nah, adik-adik mari kita jawab. Tadi dikatakan di soal bahwa untuk mengemas 6 bibit tanaman penjaga membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam atau setengah jam. Yang dipertanyakan adalah berapa rasio per jamnya. Jadi, kalau dalam setengah jam, kira-kira penjaga Ini rasio satuan. mengemas berapa bibit tanaman? Rasio satuan itu wajib menjadi satu satuan. Masanya adalah 1,5 jam. Kemudian bibit tanaman yang bisa dikemas Sehingga bilangan untuk membaginya tidak mesti bilangan cacah atau bilangan asli. sehingga Bisa dalam bentuk desimal. dan ini 1,5 juga, sehingga didapatkan 1 jam. Nah, karena sebelah kiri ruas kiri kita bagi dengan 1,5, sebelah kanan juga harus kita bagi dengan 1,5, sehingga bibit tanaman yang kita bagi dengan 1,5 berapa? Dibagi dengan 1,5. Nah, jadi kita sudah mempelajari pada materi yang lalu ya. Kita dapat menggunakannya seperti ini. 6 bagi 1,5. Kita tahu seperti itu, 1,5 bisa pecah. Minat bagi 1,5. Bagaimana ngitungnya? Nah, dulu di bab 1 kita sudah belajar tentang pembagian bilangan ke cacah. 15 per Ini desimal itu juga sama dengan pecahan. Jadi untuk mengerjakan operasi pembagian ini kita dapat berubah menjadi bentuk operasi perkalian dengan cara kita balik 1,5 itu juga menjadi 15/10. per 15. Pembagian pecah Sederhana bisa kan ya? dibagi dengan bisa kita hitung dengan 10 dibagi 5. Berapa kan? 3 Dapatkan di kali, tetapi di 2 per 3. bak 6 dibagi 6 dikali 2 dibalik. plus bagi 3 dapat 4. Tidak diperlukan penjaga toko menghabiskan dalam 1 jam itu dapat mengemas 4 bibit. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan B. Pada pertanyaan yang B, apa tanaman yang dapat dikemas jika tersebut 4 jam? Ini dalam 4 jam kira-kira ada berapa bibit tanaman? Nah, kita lanjutkan lagi ya. Pertanyaan yang A. Tadi sudah dikatakan rasio 1 dan A.
setiap 1 jam itu bisa masuk 4 unit. Sehingga kita berusaha waktu hasilnya 1 jam 4 masuk di 4. Nah sekarang kalau 4 jam kira-kira berapa biji kamu yang dapat masuk? Sehingga kita ubah sini jadi 4 dari kali 1 jam menjadi 4 jam terus meningkat ke 4. Karena sebelah kiri kita kali 4, sebelah kedua kita kali 4. 4 meningkat kamu yang dapat itu dalam 1 jam 4 16. Sehingga di bibit tanaman yang diselesaikan yang dapat diselesaikan emas dalam waktu 4 jam 14 bibit tanaman. Oke, itu tadi adalah video belajar tentang kesamaan rasio dan rasio satuan. Ya, bagaimana kita menentukan kesamaan suatu rasio, kemudian menentukan rasio satuan dengan melengkapi tabel rasio dengan diubah, yaitu dengan dikali bilangan yang sama atau dibagi dengan bilangan yang sama. Oke. Ada yang tanya anak-anak? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Sudah. Tidak ada yang kesulitan? Sudah pintar semuanya. Baik anak-anak, untuk kerja kelompok kita hari ini, LKPD-nya sudah saya bagikan semuanya yang bentuknya seperti ini. Jangan lupa coba. Sudah dapat semuanya? Sudah? Ada yang belum dapat? Nah, dapat semuanya ya? Ya, oke. Kita akan kerja individu secara berkelompok. Nah, sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, jangan lupa untuk LKPD-nya identitasnya ditulis. Nah, di dalam LKPD itu ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Nanti anak-anak perwakilan kelompok presentasi di depan dari hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan hasil kerja kelompoknya dituangkan pada kertas yang saya bagi. Nah, nanti dipresentasikan, tampil di depan. Ya, silakan kerja kelompok, diskusi dengan anggota kelompoknya. Sudah dapat semuanya ya? Sudah? Ya, sekarang silakan bekerja sesuai kelompoknya masing-masing.
Dengan ketatnya 2 berarti 2 banding ketatnya 2. Nah, sama. Maka kesamaannya 1 banding 4 itu sama saja 2 banding 8. Atau 3 banding 2. Itu namanya kesamaan. Kalau 1 ada berarti hanya 1. Paham? Kelompok 2. Nanti hasil kerja kelompoknya dipajang di depan untuk perwakilan salah satu kelompok, nanti presentasi di depan. Kelompok yang lain yang tidak presentasi nanti bisa memberikan tanggapan. Tanggapan bisa berupa pertanyaan, bisa berupa masukan. Nah, nanti kelompok 1 dituliskan di sini. Kelompok 2. Ya, ini kelompok 3. Tidak perlu takut apakah hasil kerja kelompok saya betul atau salah. Itu nanti. Nah, yang penting
Sudah diisikan semuanya? Ada yang belum selesai? Kelompok 3 sudah ya? Ya, kelompok 2 sudah selesai semuanya? Kelompok 1 sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, oke. Selanjutnya kita akan diskusi bersama. Nah, diskusi dari kelompok di salah satu kelompok nanti bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, dari kelompok 1, 2, 3. Yang berani untuk presentasi dulu kelompok mana ayo? Ayo. Kelompok mana? Kelompok 2? Ya, ayo kelompok 2 maju. Ya, presentasi. Salah satu perwakilannya. Tidak usah semuanya, salah satu aja. Nanti kalau ada masukan, ada tanggapan dari kelompok lain, anggota kelompok yang lain bisa nanggapi, tidak hanya yang di depan yang nanggapi dari sini. Ya. Oke, perhatikan kelompok 2 akan presentasi oleh perwakilannya yaitu Jaran Ananta. Silakan kelompok 2. Soal nomor 3, Doni membuat susu coklat dengan 30 ml sirup coklat untuk setiap 2 sendok teh susu. Hana menambahkan 65 ml sirup coklat untuk setiap 5 sendok teh susu. Siapa yang merasa coklatnya? Jelaskan jawaban kalian. Jawab. Rasio susu terhadap sirup coklat milik Doni. Sirup atau sendok teh berjumlah 2, sirup coklat atau mili berjumlah 30. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi rasio susu terhadap sirup coklat Doni adalah 2:30 sama dengan 1:15. Susu atau sendok teh berjumlah 5 bagi 5 sama dengan 1. Sirup coklat atau mili 65 dibagi 5 sama dengan 13. Jadi rasio susu terhadap sirup coklat Hana adalah 5:65 sama dengan 13/1. Dari rasio tersebut maka susu coklat yang lebih terasa coklatnya adalah milik Doni. Nah, itu tadi adalah hasil diskusi kelompok 2. Hasil diskusinya kelompok 2 yaitu permasalahan Doni membuat susu coklat dengan 30 ml sirup coklat untuk setiap 2 sendok teh susu. Hana menambahkan 65 liter sirup coklat untuk setiap 5 sendok teh. Susu coklat milik siapa yang rasa coklatnya lebih? Apakah milik Doni ataukah milik Hana? Nah, menurut pendapat kelompok 3 ternyata susu yang rasanya lebih coklatnya atau rasa coklatnya adalah milik siapa? Milik Doni. Ya. Menurut kelompok 2 milik Doni. Ada yang ditanyakan dari atau ada yang tanggapan kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 1, oke ya. Tanggapan dari siapa namanya? Dari Jana. Oke, tanggapannya apa? Kenapa tadinya dibagi 2 bukan dikali saja? Oke ya, untuk kelompok 2, kelompok 1 ada tanggapan untuk melengkapi tabelnya. Ini dibagi 2, kok tidak dikali? Nah, oke, kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Saya sendiri yang menanggapi. Oke, silakan. Soalnya lebih keras lagi biar yang lain bingung. Karena untuk menentukan rasio satuan sehingga harus diubah menjadi yang paling sederhana yaitu dengan dibagi. Oke, penjelasan dari kelompok 2 yang diwakili oleh Zahra adalah kata untuk mengubah rasio satuan maka wajib diubah dengan dibagi, yaitu dengan dibagi 2 supaya menjadi satu satuan. Ya, tadi susu sendok tehnya milik Doni itu 2, maka dibagi dengan 2 sehingga menjadi 1. Maka pembandingnya 1:15 milik Doni, sedangkan milik Hana
1:13. Dengan demikian kelompok 2 menyimpulkan bahwa minuman susu coklat yang rasa coklatnya lebih adalah minumannya Doni. Ya, oke, jawaban yang sudah tepat dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 bisa kembali ke tempat. Selanjutnya presentasi dari kelompok 1. Oke, 1 perwakilan dari kelompok 1 Mas Bisi. Yo. Dari sini saya. Siapa temannya ada di belakang. Oke. Kelompok 1. Halaman belakang rumah kami luas, selain juga menanam cabai di halaman belakang. Ibu Rani menjelaskan untuk lahan seluas 12 meter persegi diperkirakan memerlukan 20 bibit cabai. Tentukan rasio paling sederhana dari luas lahan terhadap jumlah bibit cabai. Luas lahan meter persegi 12 banding bagi 2 sama dengan 6. Banyak bibit cabai 20 bagi 2 sama dengan 10. Jadi rasio paling sederhana dari luas lahan terhadap jumlah bibit cabai adalah 6:10. Berapa banyak bibit cabai jika luas lahan seluas 24 meter persegi? Luas lahan meter persegi 12 kali 2 sama dengan 24 meter persegi. Banyak bibit cabai 20 kali 2 sama dengan 40. Jadi banyak bibit cabai jika luas lahan seluas 24 meter persegi adalah 40 bibit cabai. Berapa luas lahan yang dibutuhkan untuk menanam 10 bibit cabai? Luas lahan meter persegi 12 bagi 2 dengan 6. 20 bagi 2 sama dengan 10. Jadi luas lahan yang dibutuhkan untuk menanam 10 bibit cabai adalah 6 meter persegi. Sudah? Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1, apakah ada tanggapan dari kelompok 2 atau 3? Tidak ada? Oke, kelompok 1 silakan dulu. Bagian dari kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 permasalahannya kita lihat, kita bahas dulu sebelum dilanjutkan kelompok 3. Untuk kelompok 1 yang permasalahan 1A, ya semuanya dilihat. Perlu saya pertegas kembali. Rasio yang paling sederhana dari luas lahan terhadap jumlah bibit cabai. Luas lahannya 12, bibit cabainya 20. Rasio yang paling sederhana dari kelompok pendapat kelompok 1 adalah 6:10. Kelompok lain punya jawaban yang lain atau sama? Sama? 6:10. Ya, betul? Ingat, yang paling sederhana adalah dengan dibagi FPB. Oh, FPB-nya 12 dengan 20. Berapa? Berapa, ayo? Berapa FPB-nya? 4. 4 atau 2? 4. Ya, bukan 2. Mungkin masih lupa ini. Berarti semuanya dibagi 4. Yang ini juga dibagi 4. 12 bagi 4. 3. 20 bagi 4. 5. Betul. Sehingga rasio yang paling sederhana bukan 6:10, tetapi 3:5. Ya, 3:5. Itu yang perlu saya berikan penguatan untuk jawaban 1A. Ya, silakan yang masih
tepat dibetulkan terlebih dahulu. Kelompok 3 dilanjutkan. Kelompok 3 yang mewakili Mahardika. Ya, oke. Soalnya sebagai Toko buku pustaka hanya menjual 2 jenis buku, yaitu novel dan komik. Rasio banyak novel dan komik adalah 9/4. Kandungan banyak kedua jenis buku tersebut. Jika semua buku yang ada di toko buku pustaka sebanyak 120 buku. Rasio buku novel 11, buku komik 4, total buku 15 kali 8, 120. Buku novel kali 8, 88. 4 kali 8, 52. 8 sudah? Dari kelompok 1 dan 2 ada yang menanggapi? Kelompok 3 tidak ada? Tidak ada. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 itu ada sebuah toko buku yang menyediakan novel dan komik. Novel dengan komik perbandingannya 11/4. Total bukunya ada 120. Berapa jumlah novel dan jumlah komiknya? Ya. Yang pertama dihitung jumlah rasionya 11 tambah 4 yaitu 15. Oke, betul semuanya 15? Betul. Maka 15 menjadi 20 yaitu dengan dikalikan 8. Setelah salah satu kalikan 8, maka komik dan novel juga dikalikan 8. Maka komik 4 kali 8 32, novelnya 11 kali 8 88. Dengan demikian jumlah novel di toko buku pustaka adalah 88 dan jumlah komik di toko buku pustaka adalah 32. Ya. Sudah betul semuanya? Ya. Sudah paham semuanya? Ya, oke. Berarti pembelajaran kita pagi hari ini ternyata semuanya sudah bisa paham semuanya, bisa menerima semuanya. Ya. Lalu apa dari pembelajaran kita tadi yang dapat kalian simpulkan itu apa? Ayo. Ayo, yang bisa menyimpulkan salah satu. Siapa? Ayo, tunjuk jari. Coba ya, ayo. Ya, apa sebelahnya? Cuma dua. Sebentar. Ya. Rasio satuan adalah ketika jumlah salah satu dari dua kuantitas dengan rasio Ya, yang kelas lebih kelas yang lain biar lebih kayak. Rasio satuan adalah ketika jumlah salah satu dari dua kuantitas dalam rasio sama dengan Ya. Oke. Kesimpulan dari teman kita Julpa adalah rasio satuan yaitu rasio apabila dalam dua kuantitas itu nilainya adalah 1 sama dengan 1. Ya, betul ya. Bahwa rasio satuan itu adalah rasio untuk dua kuantitas atau lebih itu nilainya adalah 1 satuan. Berarti diubah menjadi 1 satuan. Ya, oke, betul. Tepuk tangan untuk Julpa. Ada yang bisa menentukan lagi selain rasio satuan? Yaitu bahwa kesamaan rasio dapat diperoleh dengan mengalikan atau membagi dengan bilangan yang sama. Oke, jadi dari ini kita kesimpulannya ada dua. Yang pertama adalah kesamaan rasio diperoleh dengan mengalikan atau membagi bilangan rasio dengan bilangan yang sama. Betul. Oke. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukup
selesai sampai sini. Maka sebelum kita selesai, Bapak mau melakukan refleksi dulu untuk mengetahui bagaimana pembelajaran hari ini. Bagaimana pelajaran hari ini menurut kalian? Senang. Berarti bahasa kalian senang? Nah, saya senang apa? Paham? Nah, bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari bisa? Bisa. Terima kasih. Itu adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang kesamaan rasio dan rasio satuan. Tadi di awal Bapak sudah sampaikan itu manfaatnya besar sekali. Hari ini kalian rasanya senang, sudah bisa memahami, maka harapan dari Bapak kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi jangan lupa nanti untuk asesmennya dikerjakan. Nah itu asesmen formatifnya nanti dikerjakan, nanti dikumpulkan. Ya, besok pagi dikumpulkan. Oke, untuk pembelajaran kita pagi ini kita selesai. Kita pelajaran besok pagi adalah melanjutkan pelajaran pagi ini pada subbab penerapan rasio. Maka anak-anak untuk sebagai modal pembelajaran besok jangan lupa dipelajari subbab C yaitu penerapan rasio. Cukup sekian. Sebelum kita tutup pada pagi hari ini, supaya kita lebih semangat lagi, semuanya berdiri lagi. Ya, berdiri lagi semuanya. Nah, kita diawali kita tepuk, maka kita tutup juga dengan tepuk juga. Ya, masih sama, supaya lebih semangat tepuk, kita tepuk kembali. Tepuk satu. Oke. Oh, ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Yes. Tepuk tiga. Yes. Tepuk 1, 2, 3. Oke. Gus. Yes. Tepuk 3, 2, 1. Yes. Gus. Oke. Tepuk 2, 2. Gus. Gus. Tepuk 2, 3. Gus. Tepuk 2, 3. Gus. Yes. Tepuk 3, 1. Yes. Oke. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, silakan kembali. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukup sampai di sini. Kita ketemu besok pagi lagi. Terima kasih atas kerjasamanya. Anak-anak bisa paham dengan materi pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami doakan